إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Di hari Jumat yang mulia, Sayyidul Ayyam, dari mimbar yang mulia, di bulan Muharram yang mulia, khatib mewasiatkan kepada diri khatib dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian untuk bertemu dengan Allah sebaik-baik bekal, yaitu bekal takwa. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat, pada hari itu tidak lagi berguna harta yang kita kumpulkan di dunia, harta benda yang kita tumpuk-tumpuk di dunia, anak yang kita bangga-banggakan di dunia, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang hadir di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang hadir di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang sehat, bersih dari noda-noda kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersih dari noda-noda kemunafikan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bersih daripada noda-noda dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Sahabat Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna takwa dalam 4 hal. At-taqwa huwa al-khawfu minal jalil. Anak-anakku di belakang, tolong jangan rame-rame. Diam nak. Yang rapi. Ya, yang rapi. Karena kalau bapak-bapaknya yang mengingatkan, nanti batal Jumatnya. Ya.
Jadi khatib saja yang berhak mengingatkan. Diam ya nak ya, sholat Jumat yang baik ya. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Atau sahabat Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna takwa dalam 4 hal. At-taqwa huwa al-khawfu minal jalil, wal amalu bit tanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dadu liyaumir rahil. Takwa itu apabila seorang hamba takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai hamba Allah, takutnya seorang hamba kepada Allah tentu berbeda dengan takutnya seseorang kepada sesuatu yang menakutkan. Takutnya seorang hamba kepada sesuatu yang menakutkan, tentu dia akan menjauh. Tentu dia akan berlari sekencang mungkin menjauh dari sesuatu yang menakutkan tersebut. Tetapi takutnya seorang hamba dalam makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia justru mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Itu yang pertama, kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, at-taqwa huwa wal amalu bit tanzil. Takwa itu apabila seorang hamba mengamalkan isi Al-Qur'an. Karena Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Al-Qur'an itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Qur'an itu adalah kitab harga mati, sebuah kebenaran yang patut kita perjuangkan dan patut kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hudal lil muttaqin, dan Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, at-taqwa huwa, taqwa itu wal qana'atu bil qalil. Ketika seorang hamba mampu qanaah. Qanaah itu menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya meskipun nikmat tersebut sedikit. Kemudian yang terakhir, yang keempat, at-taqwa huwa wal isti'dadu liyaumir rahil. Ketika seorang hamba senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menemui datangnya hari kiamat dan untuk menemui datangnya kematian. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Kita sekarang berada di bulan Muharram. Menurut kalender Hijriah global tunggal yang digagas oleh Muktamar kaum muslimin di Turki 50 tahun yang lalu, kalau kami tidak salah, kemudian ditanfid dan diresmikan oleh PP Muhammadiyah, maka kita berada di hari Jumat 11 Juli 2025 bertepatan dengan 16 Muharram 1447 Hijriah. Jamaah yang dirahmati Allah, artinya kita berada di awal tahun. Artinya pun kita berada di awal-awal bulan, ataupun paling tidak kita berada di pertengahan bulan Muharram. Sebagai rasa tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu kepada kita, memberikan nafas kepada kita, memanjangkan umur kita, ayo mari kita bermuhasabah kepada Allah dengan mencoba mencerna perkataan sahabat Umar ibn Khattab yang berbunyi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum kalian nanti dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Hitung-hitunglah kalian sebelum kelak kalian akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisaplah kami kelak dengan hisap yang mudah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk introspeksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di awal-awal tahun ini. Kita diperintahkan oleh Allah dalam sebuah ayatnya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tugasnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah di dalam keterangan yang lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Allahmu sampai ya'tiyakal yakin, datang yakin. Maknanya al-yakin adalah kematian. Di dalam keterangan yang lain pun Allah menyampaikan kepada kita, jangankan kita yang sudah dilahirkan oleh ibu kita, jabang bayi yang masih berada di dalam perut ibunya, kemudian Allah datang, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan jabang bayi yang masih berada di dalam perut ibunya. Allah ingin memastikan bahwa ketika ia nanti keluar dari perut ibunya, dia beribadah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Alastu bi rabbikum. Jadi ini kalimat Allah kepada bayi yang akan dilahirkan ke dunia ini, ditanya oleh Allah, wahai jabang bayi yang sebentar lagi menyapa dunia, alastu bi rabbikum. Maukah kamu kemudian bersaksi bahwasanya aku adalah Tuhanmu? Apa jawaban jabang bayi yang masih berada di rahim ibunya ini? Qalu bala syahidna. Iya ya Allah. Kami bersaksi bahwasanya Engkau adalah Tuhan kami. Bahwasanya Engkau adalah Rabb yang harus kita ibadahi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan seorang jabang bayi pun yang belum dilahirkan dipastikan ketika keluar akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan benda, dengan tempat ataupun waktu yang dianggap bertuah sehingga Allah Subhanahu wa taala diduakan kemudian menjadikan kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Lantas kemudian muncul pertanyaan, apakah Allah ini sebenarnya butuh kepada ibadah kita? 3 keterangan yang kami sampaikan di awal itu perintahnya beribadah, tidak mensyirikkan Allah, kemudian mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, memastikan Allah adalah satu-satunya Rabb yang harus diibadahi. Dari urusan yang terkecil sampai urusan yang paling besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah, ketika kita bertanya, apakah Allah butuh terhadap ibadah kita? Tidak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama sekali. Siapa yang mengatakan? Rasulullah di dalam hadis qudsi. Rasulullah mengutip pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu atqa ala qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, ketahuilah, seandainya makhluk yang paling pertama aku ciptakan sampai makhluk yang paling terakhir aku ciptakan, baik manusianya ataupun jinnya, bersatu padu, bersepakat, berserikat untuk menjadi hamba-hamba Allah yang paling bertakwa kepadaku, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang paling baik di hadapanku, ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, kata Rasulullah dalam hadis qudsi ketika mengutip pernyataan Allah Subhanahu wa taala, mazada fi mulki syai'ah. Ketahuilah, kebaikanmu, ketaatanmu itu siapapun itu tidak akan menambah kekuasaan Allah di atas muka bumi ini. Sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi ini, wa ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu afjara ala qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a. Silahkan hamba-hamba Allah yang diciptakan oleh Allah yang pertama sampai yang paling terakhir, baik manusianya ataupun jinnya, berkumpul, bersatu padu, berserikat, jamaah yang dirahmati Allah, untuk menjadi orang-orang yang paling buruk di hadapan Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang fajir, isinya adalah kemaksiatan dan keburukan di atas muka bumi. Silahkan kata Allah Subhanahu wa taala, mana qasamin mulki syai'a, kemaksiatan kamu itu, kerusakan yang kamu timbulkan di atas muka bumi Allah ini tidak akan mengurangi kekuasaan Allah di atas muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia.
Jadi kemudian kita menjadi sadar, ibadah kita ini ternyata tidak bisa diandalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nadkhulul jannata laisa bi'amalina." Kita ini wahai sahabat-sahabatku masuk surga ini bukan karena amalan-amalan kita di hadapan Allah, walakin nadkhulul jannata bi rahmatillah. Kita ini masuk surga karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjadi sayang dan ibadah itulah yang berpotensi menjadikan kita itu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian sahabat itu bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Bahkan engkau juga begitu wahai Rasulullah. Iya kata Rasulullah. Nadkhulul jannata bi rahmatillah. Kita ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga ini karena Allah sayang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Lantas kemudian akhirnya kita bertanya-tanya, apa yang menjadikan ataupun apa alasan kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa motivasi kita? Apa alasan kita harus beribadah kepada Allah? Ada 3 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Mengapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita harus bersyukur? Rasulullah sendiri yang kemudian mengatakan kepada kita semuanya. Rasulullah itu di dalam hadis Imam At-Tirmidzi disampaikan oleh para sahabat, kemudian juga disampaikan oleh Ibunda Aisyah bahwa Rasulullah ketika sholat malam, sholat tahajud hatta tawarramat qadamah, sampai kemudian kakinya itu bengkak dari saking panjang dan khusyuknya serta tenangnya Rasulullah ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai sahabat itu kemudian semacam protes dalam tanda kutip. Bahkan Ibunda Aisyah semacam protes dalam tanda kutip. Wahai Rasulullah, harus seberat ini wahai Rasulullah. Harus sesulit ini wahai Rasulullah ibadahmu itu. Engkau itu adalah nabi yang sudah diampuni, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Diampuni yang telah lalu, bahkan yang akan datang telah diampuni wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus sesulit ini kata Ibunda Aisyah dan juga kata para sahabat, kemudian bertanya kepada Rasulullah dalam nada protes dalam tanda kutip. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat kemudian mengatakan seperti itu juga Ibunda Aisyah, afala akuna abdan syakura. Wahai sahabat-sahabatku, wahai Ibunda Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bersyukur. Jadi semakin banyak privilege yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah juga kepada kita, jalan satu-satunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, lantas apa alasan kita? Kemudian kita ini beribadah kepada Allah, sedangkan Allah sendiri mengatakan tidak butuh kepada ibadah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar ada alasan Allah kelak memasukkan kita ke dalam surganya. Rasulullah sendiri yang mengatakan di dalam hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu pasti masuk surga. Illa man aba. Kecuali mereka yang tidak mau. Oh, terkejut para sahabat. Ada ya ternyata hamba-hamba Allah yang tidak mau masuk surga. Waman ya'ba ya Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah hamba-hamba Allah yang tidak ingin masuk surga itu? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Mereka-mereka yang taat kepadaku sesungguhnya mereka itulah yang ingin masuk surga. Sebaliknya mereka yang tidak taat kepadaku, mereka itulah yang sejatinya enggan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Kemudian yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa kita ini harus beribadah kepada Allah? Agar kita terjaga fitrah dan kesucian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita di dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap hamba Allah itu dilahirkan ke dunia ini dalam kondisi fitrah. Kalau bahasa kita adalah dalam kondisi suci dan dalam kondisi bersih. Fa abawahu yuhawwidanahu au yunassiranahu au yumajjisanahu. Tergantung kedua orang tuanya mau dijadikan kita ini sebagai orang-orang Nasrani
atau kita dijadikan sebagai orang Yahudi, atau sebaliknya kita dijadikan orang-orang Majusi, tergantung orang tuanya. Karena kita dilahirkan dalam kondisi fitrah, bahkan sebelum kita dilahirkan oleh ibu kita, Allah sudah memastikan kepada kita dengan kalimat alastu birabbikum. Ayo, maukah kamu kemudian bersaksi bahwasanya aku adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Iya ya Allah, kami bersaksi bahwasanya Engkau adalah Tuhan kami. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Ini 3 alasan yang kemudian menjadi penggerak kita supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tahu hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutip ya perkataan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata tidak ada yang bisa kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita kiberkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon pada akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dijadikan hamba yang disayangi oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk taat kepadanya, kemudian dijauhkan daripada kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jamaah yang dirahmati Allah, di khutbah yang kedua ini marilah kita bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dijadikan hamba yang taat. Mudah-mudahan dijadikan hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan ke dalam surganya Allah, kemudian dijauhkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahil umurana, ya Allah mudahkanlah urusan kami ya Allah, urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Wasahil umura walidaina, ya Allah mudahkanlah urusan kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih ada bersama kami ataupun yang sudah mendahului kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah, cintai mereka ya Allah, kasihi mereka ya Allah. Yang sudah tiada mendahului kami, jadikan kuburnya lapang, jadikan kuburnya terang, jadikan kuburnya taman daripada taman-taman surga. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wasahil umur jami'al muslimin, ya Allah mudahkanlah urusan orang-orang beriman ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah.
terkhusus saudara-saudara kami yang ada di Gaza, di Palestina ya Allah. Menangkan atas musuh-musuhnya ya Allah, berikan kesabaran kepada mereka ya Allah, jadikan musuhnya hancur sehancur-hancurnya ya Allah. Ya Jabbar, Ya Qahar, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Wasahil umur man hadara fi hadal masjid. Ya Allah, mudahkanlah urusan para jamaah yang hadir di Masjid Nur Muhammad siang hari ini ya Allah. Apabila memiliki kesulitan-kesulitan, berikan jalan keluar terbaik atas kesulitan-kesulitannya ya Allah. Apabila ada yang sakit atau keluarganya yang sakit, berikan kesembuhan ya Allah. La yughadiru saqama. Kesembuhan yang tanpa meninggalkan bekas ya Allah. Apabila memiliki hutang yang barangkali sulit untuk membayarnya, mudahkan membayar hutang-hutangnya ya Allah. Apabila memiliki anak yang belum soleh, jadikanlah anaknya soleh ya Allah. Apabila memiliki istri yang belum solehah, jadikanlah istrinya solihah ya Allah. Apabila belum menjadi suami yang soleh, jadikanlah suami soleh ya Allah, yang mampu mengajak anak istrinya serta keluarganya ke surga Engkau ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Wabil khusus ya Allah, mudahkanlah urusan pengurus takmir Masjid Besar Nur Muhammad ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka, berikan keistiqomahan kepada mereka. Gantilah capeknya, gantilah lelahnya, gantilah keringatnya, gantilah air matanya ya Allah, dengan balasan kelak di surga Engkau ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.